Demi melunasi hutang ibu, aku dan adikku rela nikahi kakek haji tua. Nama saya Bunga. Usia saya 23 tahun, tapi hidup saya sudah terasa begitu berat sejak ayah meninggal dunia 2 tahun lalu. Saya tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bersama adik saya, Putri, dan ibu kami, Bu Marwah. Kami bukan keluarga kaya. Ayah adalah tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ibu menjalankan warung kecil-kecilan di depan rumah. Namun, segalanya berubah ketika ayah jatuh sakit. Penyakitnya memaksa kami mengambil pinjaman dari rentenir untuk biaya pengobatan. Dan setelah ayah tiada, utang itu tetap ada, menghantui kami seperti bayang-bayang yang tak pernah hilang. Adik saya, Putri, adalah gadis yang ceria meski hidup kami sulit. Dia punya mimpi besar, ingin menjadi guru dan mengajar anak-anak di desa. Namun, akhir-akhir ini, senyumnya mulai pudar. Kami berdua harus bekerja keras membantu ibu melunasi utang. Setiap hari, saya membantu berjualan di warung dan Putri mencuci pakaian tetangga. Tapi semua usaha itu rasanya sia-sia. Rentenir datang seminggu sekali dengan wajah dingin, menagih utang yang terus bertambah karena bunga yang tak masuk akal. Hari itu, seperti biasa, saya sedang membersihkan meja warung saat Pak Jaka, tetua desa, datang. Wajahnya tampak serius. Ibu menyambutnya dengan cemas. "Ada apa, Pak?" tanya ibu dengan suara gemetar. Pak Jaka menghela napas panjang. "Bu Marwah, saya mendengar tentang masalahmu dengan rentenir. Mereka mengancam akan menyita rumah jika utang tidak dilunasi bulan ini." Dada saya sesak mendengarnya. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa bagi kami. Jika kami kehilangan rumah, kemana lagi kami harus pergi? "Tapi ada solusi," lanjut Pak Jaka. Suaranya terdengar hati-hati, seolah ia ragu apakah solusi itu benar-benar layak disebut solusi. "Solusi apa?" tanya ibu dengan nada putus asa. "Haji Damiri, dia tertarik untuk menikahi Bunga dan Putri." Saya hampir menjatuhkan gelas yang sedang saya pegang. "Apa? Menikah? Dengan Haji Damiri? Pria tua yang dikenal kaya raya tapi jarang keluar rumah itu?" Saya kenal reputasinya. Beberapa tahun lalu, ia menikahi seorang wanita muda dari desa tetangga, tapi wanita itu menghilang entah kemana setelah beberapa bulan. Orang-orang berbisik-bisik tentang hal itu, tapi tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. "Ibu, aku tidak bisa," kata saya pelan, nyaris berbisik. Mata saya menatap ibu dengan harap-harap cemas. "Bunga, kita tidak punya pilihan lain," balas ibu dengan suara serak. Air mata mulai menggenangi matanya. "Kalau tidak begini, kita akan kehilangan rumah. Kita akan kehilangan segalanya." Putri, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. "Aku setuju, Kak. Kalau ini bisa menyelamatkan ibu, aku rela." Suaranya terdengar tegar, tapi saya tahu dalam hati kecilnya, ia sama bingungnya dengan saya. Malam itu, saya duduk di depan rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Pikiran saya kacau. Bagaimana mungkin saya harus menikah dengan seorang pria tua yang bahkan tidak saya kenal? Bagaimana nasib Putri? Dan yang paling penting, apakah ini benar-benar demi ibu? Atau hanya cara lain untuk melunasi dosa-dosa masa lalu? Esok harinya, Pak Jaka datang kembali dengan kabar bahwa Haji Damiri telah setuju untuk melunasi semua utang kami sebagai mahar pernikahan. Syaratnya, kami harus pindah ke rumahnya di kota setelah upacara pernikahan. Hati saya semakin terasa berat, tapi saya tahu kami tidak punya pilihan lain. Upacara pernikahan digelar sederhana di balai desa. Gaun pengantin saya adalah baju adat yang dipinjam dari tetangga. Saya berusaha tersenyum, tapi hati saya hancur. Putri berdiri di samping saya, tampak lebih tegar daripada yang saya kira. Haji Damiri hadir dengan wajah tenang, seolah ia tahu bahwa ia memegang kendali penuh atas situasi ini. Setelah ijab kabul selesai, Haji Damiri mendekati saya dan berkata, "Pelan. Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga kalian dan ibumu." Namun, kata-katanya tidak membuat saya merasa lebih baik. Sebaliknya, saya merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Ada sesuatu yang aneh tentang pria itu.
Sesuatu yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Di kamarnya, Putri memeluk saya erat. "Kak, kita akan baik-baik saja, kan?" bisiknya. Saya mengangguk, meski dalam hati saya tidak yakin. Kita tidak punya pilihan lain, Putri. Kita harus kuat. Namun, dalam hati saya, pertanyaan itu terus bergema. Apakah ini benar-benar pilihan terbaik? Ataukah kami hanya menukar satu jeruji penjara dengan yang lain? Perjalanan ke rumah Haji Damiri di kota adalah perjalanan yang terasa begitu panjang, meski sebenarnya hanya memakan waktu 2 jam. Putri duduk diam di samping saya, matanya menatap keluar jendela mobil dengan ekspresi kosong. Saya sendiri tidak bisa berhenti memikirkan tentang apa yang menanti kami di sana. Rumah baru, hidup baru, tapi apakah benar-benar ada kebahagiaan di balik semua ini? Ketika mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah megah dengan pagar besi hitam yang menjulang tinggi, saya merasa seperti sedang melangkah ke dunia lain. Rumah itu besar, jauh lebih besar daripada yang pernah saya bayangkan. Tapi entah kenapa, aura dingin menyelimuti tempat itu. Rasanya seperti rumah yang tak bernyawa. Bu Yantoy, pembantu rumah tangga Haji Damiri, menyambut kami di pintu masuk. Wanita paruh baya itu tersenyum ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya merasa tidak nyaman. "Selamat datang, Nona Bunga dan Nona Putri," katanya dengan suara lembut. "Mari, saya antar kalian ke kamar." Kami dibawa ke lantai 2, melewati koridor panjang yang dipenuhi lukisan-lukisan tua. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah lantai itu menahan beban yang tak terlihat. Bu Yantoy membuka 2 pintu kamar yang bersebelahan. "Ini kamar Nona Bunga," katanya sambil menunjuk pintu sebelah kanan. "Dan ini untuk Nona Putri." Dia memberikan senyum singkat sebelum meninggalkan kami berdua. Putri langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Saya mengikuti jejaknya, tapi hati saya terus bergemuruh. Ada sesuatu yang aneh di sini. Rasa ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Saya mencoba untuk tidak memikirkannya, dan mulai menata barang-barang saya yang tidak banyak itu. Namun, ketika matahari mulai tenggelam, suasana semakin terasa mencekam. Malam pertama di rumah itu adalah malam yang paling panjang dalam hidup saya. Suara-suara aneh terdengar dari luar jendela, langkah-langkah pelan, bisikan samar, dan derit pintu yang bergerak sendiri. Saya berusaha menenangkan diri dengan membaca buku, tapi pikiran saya terus melayang pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Haji Damiri memilih kami? Apa sebenarnya yang ia inginkan dari pernikahan? Ini, pagi harinya, saya turun ke ruang makan untuk sarapan. Haji Damiri sudah duduk di sana, dengan wajah tenang dan senyum tipis yang sulit dibaca. "Selamat pagi, Bunga," katanya dengan suara dalam. "Aku harap kau tidur nyenyak." Saya mengangguk pelan, meski sebenarnya saya hampir tidak bisa memejamkan mata semalaman. "Terima kasih, Pak," jawab saya sopan. "Kalian tidak perlu khawatir tentang apapun lagi," lanjutnya. "Segala kebutuhan kalian akan terpenuhi di sini. Aku hanya minta satu hal. Patuhi aturanku." "Aturan? Apa maksudnya?" Saya ingin bertanya, tapi saya menahan diri. Haji Damiri tampak seperti orang yang tidak suka diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan. Beberapa hari berlalu, dan saya mulai menyadari bahwa Haji Damiri sangat protektif, bahkan terlalu protektif. Kami tidak diizinkan keluar rumah tanpa izinnya. Telepon genggam kami juga disita dengan alasan untuk kebaikan kalian. Setiap gerakan kami diawasi oleh Bu Yantoy, yang selalu hadir di mana-mana seperti bayangan. Putri tampaknya mulai beradaptasi dengan situasi ini. Dia sering terlihat berbincang dengan Haji Damiri di ruang tamu, tertawa kecil, bahkan terkadang membantunya membaca koran. Saya cemas melihat perubahan sikapnya. Apakah dia mulai merasa nyaman di sini? Ataukah dia hanya berpura-pura? Namun, bagi saya, tekanan semakin memuncak. Saya merasa seperti burung dalam sangkar emas yang semakin sempit. Setiap kali saya mencoba membicarakan hal ini dengan Putri, dia hanya menggeleng dan berkata, "Kak, kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita harus..."
Bersabar. Tapi sabar sampai kapan? Saya mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Haji Damiri. Suara-suara aneh di malam hari semakin sering terdengar, dan kadang-kadang saya melihat lampu menyala di lantai atas meski tidak ada orang di sana. Ruangan itu selalu terkunci, dan Bu Yantoy selalu menghindari pertanyaan saya tentang hal itu. Suatu malam, saya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ketika semua orang sudah tidur, saya menyelinap keluar dari kamar saya dan menuju tangga menuju lantai atas. Jantung saya berdegup kencang saat saya mendekati pintu ruangan yang selalu terkunci. Dengan hati-hati, saya mencoba memutar gagang pintunya, dan ternyata tidak terkunci. Di dalam ruangan itu, saya menemukan sesuatu yang membuat nafas saya terhenti. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu tua yang terbuka. Isinya adalah surat-surat dan dokumen-dokumen yang sepertinya berisi transaksi ilegal. Salah satu dokumen menyebutkan nama-nama keluarga dari desa kami, termasuk nama keluarga kami sendiri. Ada juga foto-foto barang-barang antik yang tampaknya dicuri dari keluarga bangsawan tempo dulu. Saya merasa tubuh saya membeku. Apa maksud semua ini? Apakah Haji Damiri hanya menggunakan pernikahan ini sebagai kedok untuk mendapatkan tanah warisan kami? Pikiran itu membuat saya gemetar. Saya harus memberitahu Putri. Tapi bagaimana jika dia tidak percaya? Bagaimana jika dia memilih untuk tetap tinggal bersama Haji Damiri? Dengan tangan gemetar, saya mengambil beberapa dokumen itu dan menyembunyikannya di balik bajuku. Saya harus mencari cara untuk membongkar kejahatan ini. Tapi sebelum saya bisa berbuat apa-apa, saya mendengar langkah-langkah pelan dari luar ruangan. Saya cepat-cepat kembali ke kamar saya, berharap tidak ada yang melihat saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya dipenuhi oleh rasa takut dan kemarahan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa membiarkan Haji Damiri melanjutkan rencananya tanpa perlawanan. Malam itu, malam pertama yang seharusnya menjadi hari paling penting dalam hidup saya, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Haji Damiri mengumumkan bahwa kami, saya dan Putri, akan tidur di kamar yang berbeda. Saya langsung merasakan firasat buruk saat mendengar kata-katanya. Mengapa ia memisahkan kami? Apakah ini bagian dari rencananya? Kalian tidak perlu khawatir, katanya dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduk saya merinding. Ini hanya untuk menjaga privasi kalian masing-masing. Privasi? Kami sudah kehilangan segalanya, termasuk kebebasan. Privasi hanyalah kata kosong. Dalam situasi seperti ini, saya mencoba menatap Putri, berharap dia akan protes atau setidaknya menunjukkan rasa tidak nyaman. Tapi dia hanya diam, bahkan tersenyum tipis kepada Haji Damiri. Hatiku semakin sesak melihat sikap adikku. Apakah dia benar-benar percaya pada pria tua ini? Ataukah dia hanya berusaha bertahan sebaik mungkin? Setelah makan malam yang canggung, Haji Damiri mengantar kami ke kamar masing-masing. Dia membuka pintu kamar saya dengan gerakan lambat, seolah ingin memastikan bahwa saya tidak akan kabur. "Selamat beristirahat, Bunga," katanya sambil menutup pintu di belakangnya. Suara kunci berderit pelan, tanda bahwa pintu itu dikunci dari luar. Saya duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiran saya dipenuhi oleh dokumen-dokumen yang saya temukan semalam di ruangan terlarang itu. Apakah Haji Damiri benar-benar menggunakan kami sebagai alat untuk mendapatkan tanah warisan keluarga kami? Jika iya, apa yang akan dia lakukan setelah tujuannya tercapai? Dalam kegelapan, saya mulai memeriksa kembali isi kotak kayu tua yang saya selundupkan dari ruangan itu. Di antara surat-surat dan dokumen transaksi ilegal, ada sebuah buku catatan tua yang tampaknya milik Haji Damiri sendiri. Tulisan tangannya yang rapi memenuhi halaman demi halaman, mencatat rencana-rencana yang membuat saya bergidik. Salah satu catatan menyebutkan tentang 2 gadis dari desa yang akan membantu menyelesaikan urusan warisan. Nama kami tertulis jelas di sana. Tanganku gemetar membaca catatan itu. Ini bukan hanya tentang uang atau utang ibu. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mengerikan. Haji Damiri sedang memainkan permainan panjang, dan kami hanyalah pion-pionnya. Saya harus memberitahu Putri.
Saya harus membuatnya sadar bahwa kita sedang berada dalam bahaya. Tapi bagaimana caranya? Kamar kami terpisah, dan suara langkah-langkah Bu Yantoy terdengar di luar koridor, seolah-olah dia sedang berpatroli. Tiba-tiba, saya mendengar ketukan pelan di pintu. Saya membeku, jantung saya berdegup kencang. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Dengan hati-hati saya mendekati pintu dan membuka sedikit celahnya. "Kak Bunga?" bisik Putri dari balik pintu. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Putri, kenapa kamu di sini?" tanya saya dengan suara pelan. Aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang aneh," katanya sambil melihat ke arah koridor. Aku merasa seperti ada yang mengamati kita. Akhirnya Putri juga merasakan ketidakberesan ini. "Masuk," kata saya cepat-cepat, menariknya masuk ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat. "Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu." Saya menyerahkan buku catatan itu ke tangan Putri. Dia membacanya dengan ekspresi yang semakin tegang. Ini semua tentang kita, Kak," katanya dengan suara bergetar. Dia benar-benar hanya menggunakan kita." "Begitulah," kata saya pelan. "Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah mendapatkan tanah kita, tapi aku yakin itu tidak baik." Putri menatap saya dengan mata penuh air mata. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Saat ini, kita harus tetap tenang," jawab saya. "Kita tidak bisa bertindak gegabah, tapi aku akan mencari cara untuk melawan dia." "Tapi Kak," Putri ragu sejenak. "Apa kalau kita melawan dia, Ibu akan aman?" Pertanyaan itu menusuk hati saya. "Ibu, dia adalah alasan kami berada di sini. Tapi apakah dia benar-benar tahu apa yang dilakukan Haji Damiri? Atau apakah dia juga hanya dimanfaatkan?" Sebelum kami bisa melanjutkan pembicaraan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Kami berdua membeku. "Cepat, sembunyikan!" bisik saya, menyelipkan buku catatan itu ke bawah kasur. Bu Yantoy muncul di depan pintu, mengetuk pelan. "Ada apa, Nona Bunga? Apakah ada masalah?" "Tidak, Bu Yantoy," jawab saya cepat-cepat. "Adik saya hanya merasa tidak enak badan, jadi saya memintanya masuk sebentar." Bu Yantoy menatap kami dengan curiga, tapi akhirnya dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah yakin dia sudah cukup jauh, saya menghela napas lega. "Kak, aku takut," kata Putri pelan. "Aku juga," jawab saya. "Tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus bertahan dan mencari cara untuk melawan." Namun, meskipun saya mencoba meyakinkan Putri, saya tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Haji Damiri bukan orang biasa. Dia adalah pemain cerdas yang telah merencanakan semuanya dengan matang. Dan entah bagaimana, saya merasa bahwa rahasia yang lebih besar masih tersembunyi di balik wajah tenangnya. Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Pikiran saya dipenuhi oleh rencana-rencana dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana cara membongkar kejahatannya tanpa membahayakan ibu? Siapa sebenarnya Haji Damiri? Dan yang paling penting, apakah kami masih punya kesempatan untuk bebas? Di tengah kegelapan, saya memandang keluar jendela, ke arah langit yang dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa harapan itu begitu jauh, tapi saya tidak bisa menyerah. Saya harus melindungi Putri, Ibu, dan Masa. Ada kami sebab yang terjadi, saya harus terus berjuang. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di tepi jurang. Setiap detik yang saya habiskan di rumah Haji Damiri adalah perpaduan antara ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan. Namun, satu hal yang pasti, saya tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu nasib membawa kami ke arah yang lebih buruk. Saya harus bertindak, meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya. Pagi itu, saat Putri sedang membantu Bu Yantoy di dapur, saya menyelinap keluar kamar untuk mencari cara melampiaskan rencana saya. Pikiran saya terus melayang pada buku catatan tua yang saya temukan di ruangan terlarang. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Haji Damiri memiliki hubungan gelap dengan beberapa rentenir di desa kami. Ia menggunakan mereka sebagai alat untuk menjebak keluarga-keluarga yang lemah secara finansial, termasuk ibu kami.
Ini adalah penipuan besar-besaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan jika saya bisa membongkar semua ini, mungkin ada harapan bagi kami untuk bebas. Namun, masalahnya adalah bagaimana caranya? Saya tidak punya cukup bukti, dan saya juga tidak punya akses ke dunia luar. Telepon genggam kami disita, pintu utama selalu dikunci, dan Bu Yantoy selalu mengawasi setiap gerakan kami. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Saya butuh bantuan. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Saat itu, saya sedang membersihkan ruang tamu ketika mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Melalui jendela, saya melihat seorang pria muda turun dari mobil. Dia adalah Mas Galih, teman lama saya dari desa yang kini menjadi pengusaha muda sukses di kota. Hatiku langsung berdebar-debar. Apakah dia di sini karena urusan dengan Haji Damiri? Saya memutuskan untuk mendekatinya. Mas Galih, panggil saya pelan saat dia masuk ke dalam rumah. Matanya langsung menatap saya dengan kejutan. Bunga, kamu di sini? Katanya dengan nada tidak percaya. Ya, jawab saya cepat-cepat. Aku perlu bicara denganmu. Sekarang. Dia tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, tunggu aku sebentar. Aku akan pura-pura ada urusan dengan Pak Damiri, lalu kita bicara. Beberapa menit kemudian, kami berhasil bertemu di halaman belakang rumah, tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Saya langsung menceritakan semuanya, tentang pinjaman ibu, pernikahan paksa dengan Haji Damiri, dokumen-dokumen ilegal yang saya temukan, dan kecurigaan saya bahwa Haji Damiri sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mas Galih mendengarkan dengan ekspresi serius. Ketika saya selesai bercerita, dia menghela napas panjang. Bunga, ini lebih besar daripada yang kau bayangkan. Haji Damiri bukan hanya rentenir biasa. Dia sudah lama dicurigai oleh beberapa orang di kota, sebagai dalang di balik banyak kasus penipuan dan pencurian tanah warisan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, hampir putus asa. Kita butuh bukti kuat, kata Mas Galih. Kalau kau bisa memberikan dokumen atau informasi yang bisa membuktikan keterlibatannya, kita bisa melaporkannya kepada polisi. Tapi hati-hati Bunga, pria seperti dia pasti punya banyak mata-mata. Setelah pertemuan singkat itu, saya kembali ke dalam rumah dengan hati yang lebih teguh. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Malam itu, saya kembali menyelinap ke ruangan terlarang untuk mencari dokumen tambahan. Kali ini, saya menemukan sesuatu yang lebih penting. Rekaman audio dari pembicaraan Haji Damiri dengan salah satu rentenir. Rekaman itu berisi konspirasi mereka untuk menjebak keluarga-keluarga lain di desa, termasuk keluarga kami. Dengan hati-hati, saya menyalin dokumen dan rekaman itu ke dalam flash disk yang saya sembunyikan di balik baju. Esok paginya, saya berhasil menyerahkan flash disk tersebut kepada Mas Galih tanpa diketahui Haji Damiri. Aku akan memeriksanya dan mencoba menghubungi beberapa kenalan di kepolisian, katanya. Tapi ini akan memakan waktu. Sementara itu, hubungan antara saya dan Putri mulai tegang. Dia tampaknya semakin dekat dengan Haji Damiri. Bahkan mulai membela pria tua itu ketika saya mencoba membicarakan rencana saya. Kak, mungkin kita salah paham tentang dia, katanya suatu malam. Dia sudah membantu kita melunasi utang ibu. Kenapa kita harus mencurigainya? Putri, kamu tidak mengerti, balasku dengan nada frustrasi. Dia bukan pahlawan. Dia hanya memanfaatkan kita untuk mendapatkan tanah warisan kita. Tapi kalau kita melawan dia, ibu akan dalam bahaya, bentak Putri. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tetap bersikeras. Aku tidak mau kehilangan ibu lagi. Melihat sikapnya yang keras kepala membuat saya semakin cemas. Putri sepertinya sudah mulai tersesat dalam ilusi yang diciptakan Haji Damiri. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar percaya pada pria itu, atau hanya takut menghadapi kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa melibatkannya dalam rencana saya lagi. Jika sesuatu terjadi, saya tidak ingin dia terluka. Hari-hari berikutnya, saya berusaha tetap tenang meskipun tekanan semakin memuncak. Saya tahu Haji Damiri mulai curiga. Dia sering menatap saya dengan pandangan dingin,
seolah-olah dia tahu bahwa saya sedang menyembunyikan sesuatu. Bahkan Bu Yantoy mulai lebih sering mengikuti saya kemana-mana, membuat saya semakin sulit bergerak. Namun, saya tidak menyerah. Setiap malam, saya memikirkan cara-cara baru untuk melawan. Saya tahu ini adalah pertarungan yang tidak seimbang, tapi saya tidak punya pilihan lain. Ini demi masa depan saya, Putri, dan Ibu. 1 minggu kemudian, Mas Galih menghubungi saya diam-diam. Aku sudah berhasil mendapatkan beberapa informasi penting dari dokumen yang kau berikan, katanya. Tapi ada satu hal yang harus kau ketahui. Haji Damiri memiliki pengaruh besar di kepolisian setempat. Kalau kita salah langkah, kita bisa berakhir dalam masalah besar. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, suaraku bergetar. Kita butuh kesaksian langsung dari seseorang yang pernah menjadi korban, jawab Mas Galih. Aku sedang mencoba menghubungi keluarga-keluarga lain yang pernah ditipu olehnya. Tapi ini akan memakan waktu. Waktu. Itulah yang tidak kami miliki. Saya tahu Haji Damiri sedang mendekati tahap akhir rencananya. Saya harus bertindak lebih cepat. Tapi bagaimana caranya? Di tengah kebingungan itu, saya mulai menyadari bahwa mungkin ada satu cara untuk mempercepat semuanya. Memancing Haji Damiri untuk mengungkapkan niat sebenarnya di depan umum. Jika saya bisa merekamnya atau membuatnya mengakui dosa-dosanya, itu bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Namun, rencana itu berisiko tinggi. Jika gagal, saya mungkin tidak akan punya kesempatan kedua. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya harus melakukannya. Untuk Putri, untuk Ibu, dan untuk masa depan kami. Malam itu, saya memandang keluar jendela, ke arah langit yang dipenuhi bintang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus berjuang, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawa saya sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa kebenaran bisa begitu menyakitkan. Semua yang saya yakini selama ini, bahwa Ibu adalah korban dari skema licik Haji Damiri, bahwa kami berdua hanya alat untuk melunasi utang keluarga, ternyata hanyalah bagian kecil dari cerita yang jauh lebih rumit. Dan ketika kebenaran itu terungkap, rasanya seperti ada pisau yang menghunjam langsung ke dalam hati saya. Seminggu setelah pertemuan dengan Mas Galih, saya mulai merasakan perubahan di sekitar rumah. Haji Damiri tampak semakin waspada, sering kali meminta Bu Yantoy untuk memeriksa kamar saya dan Putri. Suatu malam, saat saya sedang mencari cara untuk merekam percakapannya tanpa diketahui, saya mendengar suara langkah-langkah pelan di luar pintu. Dengan cepat, saya menyembunyikan ponsel tua yang berhasil saya selundupkan ke balik kasur. Namun, yang masuk bukanlah Bu Yantoy atau Haji Damiri, melainkan Putri. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Kak," katanya dengan suara bergetar, Aku harus bicara denganmu." "Apa yang terjadi?" tanyaku. Khawatir. Putri duduk di tepi tempat tidur saya, tangannya gemetar. Aku baru saja mendengar percakapan antara Haji Damiri dan Bu Yantoy. Mereka membicarakan tentang Ibu. Jantung saya langsung berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Putri menelan ludah, tampak ragu-ragu. Haji Damiri bilang, "Kalau Ibu sudah tahu rencananya sejak awal. Ibu sengaja menyerahkan kita padanya." "Apa?" Saya merasa seperti tersambar petir. Tidak mungkin. Ibu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia adalah orang yang paling melindungi kami. Bagaimana mungkin dia tahu rencana busuk Haji Damiri, tapi tetap membiarkan kami menikahinya? "Tidak, Putri," kata saya dengan nada tegas. "Itu tidak mungkin. Kamu pasti salah dengar." "Tapi aku yakin, Kak," balas Putri dengan air mata mengalir di pipinya. Mereka juga menyebut nama-nama lain. Keluarga-keluarga lain yang pernah ditipu olehnya. Ibu sepertinya punya hubungan masa lalu dengan Haji Damiri. Hubungan masa lalu? Pikiran saya langsung berputar-putar. Apa maksud semua ini? Apakah Ibu benar-benar terlibat dalam rencana ini? Esok harinya saya memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Saat Haji Damiri sedang tidak ada di rumah,
Katanya ia pergi ke kantor untuk urusan bisnis. Saya menyelinap ke ruangan terlarang itu lagi. Di sana, saya menemukan sebuah kotak kayu kecil yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di dalamnya terdapat beberapa surat tua yang ditulis tangan oleh ibu kepada Haji Damiri. Isinya membuat saya terhenyak. Dalam surat-surat itu, ibu mengakui bahwa ia memiliki utang besar kepada Haji Damiri sejak bertahun-tahun lalu. Utang itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal janji-janji yang tak pernah dipenuhi. Ibu bahkan menulis bahwa ia bersedia menyerahkan apapun yang diminta Haji Damiri sebagai bentuk pelunasannya, termasuk tanah warisan keluarga kami. Saya merasa seperti dunia runtuh di depan mata saya. Selama ini, saya mengira ibu adalah korban dari kejahatan Haji Damiri. Ternyata, ibu juga terlibat dalam konspirasi ini. Dia tahu apa yang akan terjadi pada kami, tapi dia tetap diam demi melunasi dosa-dosanya sendiri. Tapi mengapa? Mengapa ibu tega mempertaruhkan hidup anak-anaknya demi melunasi utangnya? Apakah dia benar-benar tidak punya pilihan lain? Atau apakah dia hanya egois? Saya tidak bisa menahan kemarahan dan kekecewaan saya. Setelah menyembunyikan surat-surat itu kembali ke kotak, saya langsung keluar dari ruangan dan menuju kamar Putri. "Kamu benar," kata saya dengan suara dingin. Ibu tahu semua ini sejak awal." Putri menatap saya dengan mata penuh rasa bersalah. "Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Saat ini, aku tidak tahu," jawab saya pelan. "Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa mempercayai siapapun lagi, bahkan ibu." Perpecahan antara saya dan Putri semakin lebar. Dia mulai meragukan niat saya, bahkan menuduh saya terlalu keras kepala. "Kak, mungkin kita harus menerima nasib kita," katanya suatu malam. "Kalau kita terus melawan, kita hanya akan semakin menderita." "Apa kamu benar-benar mau hidup seperti ini?" Diperalat oleh pria tua itu tanpa pernah tahu apa yang akan dia lakukan. "Selanjutnya?" balasku dengan nada marah. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah tidak punya pilihan lain," bentak Putri. Dalam hati, saya tahu bahwa Putri sedang berusaha melindungi dirinya sendiri. Dia tidak ingin menghadapi kenyataan pahit tentang ibu dan Haji Damiri. Tapi saya tidak bisa menyerah begitu saja. Jika saya berhenti sekarang, maka semua pengorbanan saya selama ini akan sia-sia. Beberapa hari kemudian, Mas Gali datang lagi ke rumah dengan kabar penting. "Aku berhasil menghubungi beberapa keluarga yang pernah menjadi korban Haji Damiri," katanya. "Mereka bersedia memberikan kesaksian jika kita bisa membuktikan keterlibatannya secara hukum." "Bagaimana caranya?" tanyaku. "Kita butuh sesuatu yang konkret. Misalnya, rekaman langsung dari mulutnya," jawab Mas Gali. "Kalau kita bisa membuat dia mengakui dosa-dosanya di depan umum, itu akan menjadi senjata yang sangat kuat." Saya mengangguk. Ini adalah kesempatan terakhir saya. Saya harus memancing Haji Damiri untuk mengungkapkan niat sebenarnya, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawa saya sendiri. Namun, rencana ini menjadi lebih rumit ketika Putri mulai menghalangi upaya saya. Dia bahkan memberitahu Haji Damiri bahwa saya sedang mencoba melawan dia. "Aku hanya ingin melindungi kita, Kak," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak mau kamu celaka. Tapi perlindungannya hanya membuat saya semakin terjepit." Haji Damiri mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia mengancam akan mengusir saya dari rumah jika saya tidak patuh. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan?" katanya dengan suara dingin. "Kalau kamu terus melawan, aku tidak akan segan-segan menghancurkan keluargamu." Ancaman itu membuat saya gemetar. Tapi saya tidak bisa mundur sekarang. Saya harus melanjutkan rencana ini, meskipun saya harus melakukannya sendirian. Malam itu, saya memandang keluar jendela, ke arah langit yang gelap tanpa bintang. Saya tidak tahu apakah saya bisa benar-benar mempercayai siapapun lagi. Tidak Putri, tidak ibu, bahkan mungkin tidak Mas Galih. Satu-satunya hal yang bisa saya percayai adalah tekad saya sendiri untuk melawan. Meskipun kebenaran terasa begitu menyakitkan, saya tahu bahwa saya tidak bisa menyerah. Saya harus terus berjuang, demi kebebasan saya dan masa depan kami. Malam itu, saya memutuskan untuk bertindak. Ini adalah malam terakhir saya di rumah Haji Damiri, entah sebagai pemenang atau korban. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi,
Tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa menyerah sekarang. Terlalu banyak yang sudah saya korbankan, dan terlalu banyak yang harus saya perjuangkan. Saya menyelinap keluar kamar dengan hati-hati, membawa ponsel tua yang berhasil saya selundupkan. Suara langkah-langkah saya terdengar pelan di koridor yang sunyi. Di lantai bawah, saya melihat cahaya dari ruang tamu. Haji Damiri sedang duduk di sana, membaca koran dengan tenang seolah-olah tidak ada yang mengganggunya. Ini adalah kesempatan saya. Apa yang sedang Anda lakukan begitu larut malam? Tanyaku tiba-tiba, berusaha terdengar santai meskipun jantung saya berdegup kencang. Haji Damiri menoleh, matanya menyipit mencurigakan. Bunga, apa yang kamu lakukan di sini? Saya hanya ingin bicara, jawabku, melangkah mendekat. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Dia meletakkan korannya perlahan, wajahnya datar namun penuh ancaman. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ini tentang ibu, kata saya, berusaha menjaga suara tetap stabil. Dan tentang rencana Anda. Wajahnya langsung berubah. Ada kilatan kemarahan di matanya, tapi dia masih berusaha terlihat tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Tentang utang ibu kepada Anda, lanjut saya, menatapnya lurus-lurus. Tentang tanah warisan kami. Tentang semua keluarga lain yang Anda tipu. Haji Damiri tertawa kecil, tapi suaranya dingin seperti es. Kamu pikir kamu tahu segalanya ya? Kamu hanya anak kecil yang tak mengerti apa-apa. Kalau begitu, jelaskan kepada saya. Balasku, nada suaraku mulai meninggi. Kenapa Anda menggunakan kami? Kenapa Anda memilih cara ini? Dia berdiri. Langkahnya pelan tapi penuh tekanan saat mendekatiku. Karena aku bisa, katanya dengan suara rendah. Karena orang-orang sepertimu dan keluargamu lemah. Kalian butuh uang, dan aku memberikannya. Tapi setiap bantuan punya harganya. Dengan menghancurkan hidup kami, tanyaku, suaraku bergetar karena marah. Bukan urusanmu, balasnya dingin. Kamu dan adikmu hanya alat untuk melunasi utang ibumu. Jangan pernah lupa itu. Itulah saatnya. Saya menekan tombol rekam di ponsel saya, memastikan bahwa setiap kata yang dia ucapkan terekam. Anda pikir Anda bisa lolos dari ini semua? Tantangku. Ada orang-orang yang tahu apa yang Anda lakukan. Mereka siap bersaksi. Ekspresinya berubah drastis. Wajah tenangnya runtuh, digantikan oleh kemarahan yang tak terkendali. Jadi, ini rencanamu? Menghancurkan aku? Bukan menghancurkan Anda, balasku. Ini soal keadilan. Untuk keluarga kami, untuk semua orang yang Anda tipu. Dia melangkah maju, tampak ingin meraih ponsel saya. Tapi saya lebih cepat. Saya mundur beberapa langkah dan menunjukkan rekaman itu padanya. Kalau Anda menyentuh saya, rekaman ini akan langsung tersebar ke polisi dan media. Haji Damiri membeku. Matanya penuh amarah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa saya tidak main-main. Esok harinya, rekaman itu diserahkan kepada Mas Galih yang langsung membawanya ke pihak berwajib. Bersama dengan dokumen-dokumen yang saya temukan dan kesaksian dari keluarga-keluarga korban lainnya, bukti-bukti itu cukup kuat untuk menyeret Haji Damiri ke pengadilan. Dalam hitungan hari, nama pria tua itu menjadi sorotan publik. Semua kejahatannya terbongkar dan dia akhirnya ditangkap. Namun, kemenangan ini datang dengan harga mahal. Hubungan antara saya dan ibu retak. Ketika saya menghadapinya, dia hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Ibu hanya ingin melindungi kita, katanya pelan. Ibu tidak tahu kalau ini akan berakhir seperti ini. Tapi ibu tahu apa yang akan terjadi pada kami. Balasku, air mata mengalir di pipi saya. Ibu tahu apa yang dilakukan Haji Damiri, tapi ibu tetap membiarkan kami menikahinya. Bu Marwah tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, tubuhnya gemetar karena rasa bersalah. Saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkannya, tapi saya tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Putri, di sisi lain, memutuskan untuk pergi dari rumah.
Dia meninggalkan surat singkat untuk saya, mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Aku minta maaf, Kak, tulisnya. Aku harap suatu hari kita bisa berdamai. Saya membaca surat itu berulang kali, air mata membasahi kertasnya. Saya tidak tahu apakah Putri akan kembali, tapi saya berharap dia baik-baik saja. Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke desa untuk melanjutkan pendidikan saya. Rumah yang pernah menjadi penjara bagi kami sekarang terasa kosong tanpa kehadiran ayah, ibu, dan Putri. Tapi saya tidak boleh menyerah. Saya memutuskan untuk mendirikan organisasi yang membantu wanita-wanita lain yang mengalami situasi serupa dengan saya. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi gadis-gadis yang diperalat demi melunasi utang keluarga mereka. Suatu sore, saya berdiri di depan makam ayah, memandang langit senja yang indah. Saya tersenyum tipis, meskipun hati saya masih terasa berat. Perjalanan ini penuh luka, tapi saya telah belajar satu hal penting. Kekuatan untuk melawan nasib ada di tangan kita sendiri. Meskipun kemenangan ini terasa pahit, saya tahu bahwa saya telah melakukan yang terbaik untuk melindungi masa depan dan mungkin suatu hari nanti saya akan menemukan kedamaian